Aku cuma jualan ketan. Bu, jangan injak daganganku. Kalimat lemah dari nenek tua itu tak digubris. Wanita bule bergaun mahal itu malah meludahi lantai, mendengus jijik dan menghardik. Dasar miskin, jangan bikin kotor jalanan orang kaya. Yang terjadi setelahnya membuat satu kota heboh. Siapa sangka nenek yang dipermalukan itu ternyata Kota Batu, Jawa Timur, sebuah kota wisata yang sejuk, penuh wisatawan dengan hiruk-pikuk pasar tradisional dan jalan utama menuju hotel-hotel mewah. Nenek Sumiem berusia 70 tahun, penjual ketan keliling, sederhana, sabar, dan punya logat Jawa halus. Clara de Vries, pengusaha wanita bule asal Belanda, istri dari pemilik resort mewah di Batu. Ia terkenal arogan, merasa superior, tidak suka keramaian rakyat kecil. Damar, berusia 22 tahun, cucu nenek Sumiem, mahasiswa hukum semester akhir di Kota Malang. Ia tegas, cerdas, dan sangat menyayangi neneknya. Nenek Sumiem biasa duduk di trotoar dekat taman alun-alun Batu. Ia sehari-hari menjajakan ketan jadul dengan baju kebaya lusuh. Meski renta, ia tetap semangat untuk berdagang, berharap bisa menyekolahkan cucunya hingga lulus sarjana. Pada suatu pagi, mobil mewah mengkilap berhenti mendadak di depan taman. Dari dalam turun seorang wanita bule berambut pirang dan berkacamata hitam. Clara de Vries. Dia tampak kesal melihat nenek Sumiem duduk di pinggir trotoar. Dagangan ketannya menyita sedikit ruang parkir hotel miliknya. "Pergi dari sini, jangan bikin malu tempat wisata saya," teriak Clara. Nenek Sumiem yang ketakutan mencoba memindahkan dagangannya, tapi tubuhnya gemetar dan lemah. Saat itulah mobil Clara tiba-tiba melaju mundur dan menyeruduk tubuh nenek Sumiem hingga jatuh dan pingsan. Ketannya berserakan. Orang-orang yang melihat hanya bisa merekam, sementara Clara malah pergi begitu saja. Nenek Sumiem dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Damar, cucunya, datang dari Malang dengan mata merah dan hati terbakar. Namun, saat ia mencoba menuntut Clara dan suaminya ke polisi, laporan malah ditolak. Clara memiliki koneksi kuat dan uang yang banyak. Bahkan seorang perwira polisi berkata, "Ini cuma kecelakaan ringan. Neneknya masih hidup kan?" Damar merasa dipermainkan oleh sistem. Ia hampir putus asa. Tapi malam itu, di rumah sakit ia menggenggam tangan neneknya yang masih lemah sambil berbisik, "Nek, dengar saya. Aku janji ini tidak akan berakhir begini. Aku akan balas." Ia mulai mengumpulkan bukti, rekaman video dari warga, saksi mata, bahkan catatan pajak Clara yang ternyata selama ini ia banyak menunggak pajak. Ia menyusun semuanya diam-diam sambil menjalani sidang akhir kuliahnya. 6 bulan kemudian, terjadi kejutan besar. Di tengah acara peresmian resort terbaru milik suami Clara, muncul surat perintah penyitaan dari Pengadilan Negeri Malang. Ternyata, Damar telah menggugat Clara atas tindakan penganiayaan terhadap warga lansia, disertai bukti pelanggaran hukum lainnya.
penyuapan aparat, pelanggaran izin usaha, dan penggelapan pajak. Media nasional meledak. Clara ditangkap. Suaminya bangkrut karena resort yang baru saja buka dibekukan sementara. Damar sendiri tampil di televisi sebagai pemuda inspiratif dan berani. Ia berhasil melawan ketidakadilan demi seorang neneknya. Clara menangis di ruang sidang sambil menunduk. Ia dijatuhi hukuman dan denda yang cukup fantastis. Sementara Damar datang mengenakan jas hitam. Ia berjalan melewati Clara tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, Nenek Sumiyom kini tinggal di rumah baru, hasil dari donasi masyarakat dan uang ganti rugi dari Clara. Ia kembali berjualan ketan, tapi bukan di trotoar, melainkan di dalam kafe kecil bernama Ketan Kenangan yang ia kelola bersama cucunya. Damar kini telah menjadi pengacara muda yang berdedikasi membantu rakyat kecil. Ia menolak tawaran pekerjaan dari firma hukum besar. Aku ingin menjadi pengacara buat orang seperti Mbok Sumiyom, bukan orang seperti Clara. Kadang yang tertindas memang tak punya suara, tapi jangan anggap mereka tak punya daya. Karena sekali suara itu bangkit, dunia bisa berbalik arah. Cerita ini menggambarkan bahwa kesabaran dan ketulusan bisa menjadi kekuatan besar, terutama ketika diperjuangkan oleh orang yang mencintai dengan tulus, dan bahwa uang, kuasa, dan arogansi tak akan bisa melindungi seseorang dari kebenaran dan keadilan yang akhirnya akan muncul juga